Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farinda Atfakamila dengan RP 500 122 1157 akan mempresentasikan tentang tugas seismologi yang pertama, nomor 1 dan 2. Untuk yang nomor 1, tentang pengertian dari elastisitas, yaitu gaya yang ketika gaya tidak melebihi suatu nilai kritis, perpindahan tempat dapat dibalik, dan partikel dari material kembali ke posisi awal masing-masing ketika gaya hilang, dan tidak ada perubahan permanen. Maka penjelasan di ini tersebut dinamakan keadaan elastis. Kemudian yang poin A adalah normal stress. Normal stress merupakan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Dengan persamaan matematisnya seperti yang bisa dilihat, sigma sama dengan F per A. Dengan sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter meter kuadrat. Dengan contohnya itu seperti menekan plastisin karena dia merubah bentuk dari benda. Kemudian normal strain yaitu perbandingan antara perubahan panjang suatu benda dengan panjang mula-mulanya. Dengan matematisnya adalah epsilon sama dengan sigma L per L. Dengan epsilon adalah regangan, sigma L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, kemudian L adalah panjang mula-mula. Contohnya adalah menarik gas, di mana terjadi perubahan panjang antara mula-mula dan setelah diregangkan. Selanjutnya ada modulus yang di mana merupakan perbandingan antara tegangan dan juga regangan dalam daerah elastis. Dengan persamaan matematisnya sama dengan sigma per epsilon. Dengan E adalah modulus yang. Jadi perbandingannya adalah tegangan terhadap regangan. Regangan terhadap tegangan. Selanjutnya adalah Paschen ratio merupakan perubahan dimensi suatu benda dalam arah yang tegak lurus. Tegangan lateral terhadap arah gaya atau tegangan aksial. Jadi V sama dengan epsilon lateral eh, perbandingan atau dibagi epsilon aksial. Selanjutnya yang E adalah Lamb's parameters adalah dua kuantitas yang bergantung pada material yang dilambangkan dengan lambda dan juga mu yang muncul dalam hubungan regangan dan juga tegangan. Ini merupakan matematisnya dengan I adalah matriks identitas dan TR adalah fungsi jejak. Kemudian ada shear stress yang merupakan tegangan stres, merupakan kesejajaran gaya yang bekerja pada suatu benda penampang. Ini dalam gambarannya atau gambarnya merupakan geseran. Kemudian selanjutnya yang G adalah shear strain, menunjukkan seberapa besar benda berubah bentuk akibat gaya geser. Perubahan bentuk yang dimaksud dalam shear strain adalah perubahan sudut akibat perubahan benda. Kemudian selanjutnya adalah shear modulus, di mana menunjukkan kekakuan suatu material terhadap perubahan bentuk akibat gaya geser. Merupakan perbandingan antara tegangan geser atau tau dan regangan geser atau Y. Jadi G sama dengan tau per Y atau tegangan geser dibagi regangan geser. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pengertian dari gelombang seismik, kemudian penjelasan tentang gelombang primer dan gelombang sekunder dan penurunannya. Yang pertama, gelombang seismik adalah gelombang yang dihasilkan pada suatu sumber yang bisa dialami seperti gempa bumi atau hal lain yang buatan seperti ledakan, dan juga gelombang yang dihasilkan akan merambat melalui medium dan direkam pada penerima. Penerima di sini adalah seismograf, eh, ilmunya adalah seismologi. Dengan gelombang seismik ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang badan dan juga gelombang permukaan. Pada penjelasan ini adalah penjelasan gelombang badan, di mana gelombang badan itu merambat dalam keadaan medium, yang berarti pula merambat di permukaannya. Dengan gelombang badan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada gelombang P atau gelombang primer atau gelombang longitudinal, dan juga gelombang S, gelombang sekunder atau gelombang transversal. Yang pertama adalah gelombang P atau gelombang primer. Gelombang ini terjadi karena adanya tekanan, karena memiliki kecepatan tinggi. Gelombang ini memiliki waktu tiba terlebih dahulu daripada S wave atau gelombang S. Dengan persamaannya, gelombang P sama dengan akar lambda ditambah mu, lambda plus mu per rho atau sama dengan
akar modulus bulk ditambah 4 per 3 mu per rho. Jadi di gelombang primer ini merupakan gelombang yang datang lebih dulu sebelum gelombang sekunder, maka persamaannya seperti berikut. Dengan lambda dan mu merupakan konstanta Lem atau Lem konstante. Terus P merupakan densitas. Terus besarnya rasio Poisson atau sigmanya itu sama dengan 0,25 yang berhubungan dengan modulus bulk atau B sama dengan 1,67. Sehingga jika kita perbandingkan antara gelombang primer dengan gelombang sekunder itu kira-kira adalah akar 3. Selanjutnya ada gelombang P atau gelombang sekunder. Gelombang ini tuh terdeteksi setelah gelombang primer. Jadi merupakan gelombang transversal juga yang memiliki arti bahwa arah gerakan dari partikel akibat gelombang ini tuh tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Untuk rumusnya, misal U sama dengan U1, U2, U3 adalah vektor perpindahan dari posisi istirahat dengan posisi istirahatnya X sama dengan X1, X2, X3, fungsi dari posisi istirahat X dan waktu T dijabarkan oleh tensor regangan atau E dengan matriks 3 kali 3 dengan EIJ sama dengan setengah doi UJ apa namanya turunan I terus kemudian UJ ditambah turunan J UI. Dengan tensor regangan dengan berhubungan dengan tensor regangan dari matriks 3 kali 3 T dengan TIJ sama dengan lambda. Ini adalah fungsi delta Kronecker yang ini dengan jika satu jika nol I itu sama dengan J. Jika satu jika bentar. Jika nol ya maksud saya adalah di sini dari fungsi delta Kroneckernya adalah satu jika I sama dengan J dan nol untuk kondisi yang lainnya selain itu. Kemudian mu menjadi modulus geser sehingga menjadi TIJ sama dengan lambda fungsi delta Kronecker. Kemudian sigma K, do K, U K ditambah mu, do I, U J ditambah do J, UI. Dari hukum inersia Newton juga diketahui bahwa rho do T atau turunan terhadap T kuadrat UI sama dengan sigma J do turunan terhadap J TIJ sehingga kita gabungkan dua persamaan di atas tadi. Rho D turunan T turunan terhadap waktu kuadrat UI sama dengan lambda turunan terhadap I sigma K do K U K ditambah mu sigma J do I do J UJ ditambah do J UI dengan menggunakan notasi operator nabla doi turunan satu turunan 2 turunan 3 maka didapatkan dari rho turunan terhadap waktu kuadrat U sama dengan lambda ditambah 2 mu operator nabla dot U dikurangi mu operator nabla cross operator nabla di cross lagi oleh U menggunakan operator rotasinya jadi diketahui bahwa turunan 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 terhadap waktu kuadrat do turunan terhadap waktu kuadrat nabla dikali U sama dengan mu per rho nabla kuadrat dikali nabla cross U. Kemudian untuk penjelasan ini, jadi untuk gelombang S atau S-wave kan merupakan kombinasi linear dari gelombang bidang sinusoidal dengan berbagai panjang gelombang dan arah rambat. Jadi kecepatannya sama sebesar
beta sama dengan akar mu per U. Kemudian untuk gelombang P kan dia merambat kecepatannya itu sebesar alfa sama dengan ini. Dengan dia tuh dua kali lebih cepat ya, dua kalinya kecepatan beta terhadap pada gelombang S-nya atau S1. Kemudian di akhir kita tahu bahwa gelombang S dalam keadaan tunak dapat dijabarkan dalam persamaan Helmholtz dengan nabla kuadrat ditambah K kuadrat U sama dengan 0, di mana K adalah bilangan gelombang. Oke, itu saja untuk presentasi dari nomor 1 dan nomor 2. Untuk salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.